Oke semuanya, selamat datang di Fatih Crypto. Kali ini kita mau bahas koin PP, koin meme kesayangan kita semua. Jadi menurut gua ini sangat-sangat penting sekali untuk nge-update pergerakan dari koin PP secara teknikal. Kenapa teman-teman? Karena di sini gua ngelihat pattern yang menarik ya, chart yang menarik dari PP yang menurut gua semua orang harus tahu, apalagi para holder PP ini ya. Jangan sampai ketinggalan lah. Makanya dalam video ini kita akan bahas lebih dalam dari sisi teknikalnya. Tetapi selain itu, gue juga ngeliat ada pergerakan on-chain yang tidak biasa dari PP, yang mana para whales atau para paus sedang mengakumulasi atau sedang mengumpulkan koin PP ini. Makanya teman-teman benar-benar simak sampai habis ya, perhatikan setiap detail videonya agar bisa cuan maksimal. Oke, sebelum itu kita mau bahas dulu dari koin PP ini di Indodax ada di harga 0,21 rupiah ya, yang mana dalam seminggu terakhir memang harganya sedang naik-naiknya banget nih. Makanya dalam 3 bulan terakhir dari bulan Maret, holdernya pada senyum-senyum sendiri nih ngelihat pergerakan PP yang emang sedang ngegas banget. Terus yang menarik adalah di sini kalau teman-teman buka coin market cap ya, di sini supaya PP itu kan ada 420 triliun yang beredar. Ini banyak banget. Dan memang yang sudah beredar adalah 99,99%. Jadi kurang lebih ya 100% anggap aja ya. Jadi semua sudah didistribusikan ke market untuk bisa diperdagangkan. Terus kalau kita lihat data holdersnya atau para orang-orang yang ngehold koin PP ini ada 434.000 orang, dan ini berkembang dari waktu ke waktu ya. Ini dari tahun ini aja kita lihat ya. Pada awal Januari kemarin hanya ada 384.000 dan sekarang sudah 434.000. Berarti udah nambah sekitar 60 ribuan holders. Ini luar biasa sekali. Dan kemudian kalau kita lihat dari persentasenya, memang dari PP ini 33%-nya holders dan kemudian 60%-nya cruisers. Cruisers ini adalah orang yang nge-hold dalam jangka waktu 1 tahun, dan tradersnya cuma 5%. Makanya lebih banyak orang yang nge-hold dibandingkan orang yang nge-tradingin koin PP ini. Dan juga dari distribusinya, sebanyak 62% dimiliki oleh retail, dimiliki oleh para individu-individu kecil, sedangkan whales-nya cuma megang 37%. Makanya ini koin benar-benar digerakkan oleh hype dan dorongan dari komunitasnya itu. Oke, jadi kita balik ke pembahasan teknikalnya ya. Jadi di sini gua pakai chart yang ada di Binance. Jadi PP ini rilisnya kalau di Binance itu pada 16 Januari 2024. Yang mana selama kurun 2024 ini 12 bulan dia full naik sampai puncaknya di bulan Desember 2024. Jadi di sini pattern yang gua amati adalah ini koin di time frame gede dia nurut banget sama falling wedge atau sama bullish flag. Ketika itu di breakout, maka dia akan lanjut naik, lanjut ngegas terus. Walaupun di sini memang ada beberapa kali penurunan pada tahun 2024, tetapi pada ujungnya dari pergerakan secara makro, secara garis besarnya dia tetap naik. Nah, kemudian setelah dia mencapai puncak di 2732 di sini berada pada bulan Desember 2024 ini, dia bearish ya, dia downtrend berkepanjangan sampai bulan Maret 2025. Setelah itu pada bulan Maret, April, Mei dia konsolidasi dengan ngebentuk pattern baru lagi, yaitu inverted head and shoulders ya. Head and shoulders kebalik, dan ini pun sudah day breakout. Dan menariknya dia ngebentuk bullish flag lagi, dia ngebikin struktur baru lagi di sini. Makanya menarik, dia bakal bentuk pattern yang seperti apa lagi nih dari bulan Mei ini sampai bulan Juni Juli ke depan. Makanya dengan pergerakannya sekarang, PP memberikan banyak sekali kemungkinan ya. Pertama, untuk teman-teman yang emang udah terlanjur beli koin PP pada saat harga all time high, pada saat harga tertingginya ya, yaitu yang beli di atas harga 1,7 ya. Jadi bisa gue bilang bahwa harapan untuk harganya bisa balik ke atas masih ada dengan terbentuknya potensi bullish flag di sini di pattern yang baru terbentuk. Jadi bisa gue bilang harapan itu masih ada untuk bisa balik ya, walaupun memang masih dibutuhkan waktu sampai beberapa bulan ke depan lagi bahkan. Nah, dan juga untuk teman-teman yang memang sudah punya posisi entry dalam 3 bulan terakhir, yang sudah mengakumulasi, yang sudah ngebeli dan ngestok banyak koin PP di harga murah, bisa gua katakan bahwa udah mulai bisa TP sebagian, take profit sebagian ya. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena kita sekarang sudah dikasih profit sama koin PP ini ya, sudah dikasih profit sama market, yang mana walaupun kalau kita buka websitenya di sini teman-teman lihat ya. Ini fokus ke sini. PP is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return ya. Jadi PP bener-bener koin yang tidak punya nilai intrinsik apapun dan tidak punya ekspektasi
imbal hasil secara finansial. There is no formal team or roadmap. This coin is completely useless and for entertainment purposes only. Jadi bahkan yang bikin koinnya pun di sini bilang tidak, koin ini tidak berguna dananya untuk tujuan hiburan. Makanya ketika kita dikasih profit, segera ambil itu market. Tapi saran terbaik gua di sini adalah take profit lah sebagian ya. Take profit bisa terbentuk preferensi teman-teman 25%, 50%, kemudian sisanya let the profit runs. Dan juga jangan lupa set stop loss di area entry. Jangan sampai kita dikasih untung kemudian malah balik jadi rungkat karena kita sendiri nggak mau ambil profit tersebut. Soalnya rata-rata kebanyakan orang malah kayak gitu. Banyak yang curhat ke gua juga kayak bang aduh bang gua nyesel lupa take profit. Wah salah sendiri gitu kan, siapa suruh nggak pakai stop loss, nggak pakai order limit. Nah terus saran yang ketiga yaitu teman-teman yang memang belum masuk atau belum entry PP mencari kesempatan mencari cuan di sini dengan pergerakan yang menarik ini untuk bisa re-entry atau bisa masuk lagi, ini sangat punya banyak sekali kemungkinan ya. Ini gue bahas dari sisi spot market dulu, spot market untuk bisa nabung koin PP ini. Makanya kita sedang mencari-cari di mana titik untuk re-entry atau masuk lagi di PP yang bagus itu di mana. Makanya buat cari posisi masuk kita perlu pantau lower time frame ya, time frame yang lebih rendah. Yang mana ini banyak sekali kemungkinan yang terjadi di setiap saat. Makanya nggak mungkin gue ketika terjadi pergerakan kecil gue selalu bikin video, enggak ya. Makanya di sini selalu gue update untuk di grup Telegram kita ya, tempat berdiskusi. Jadi teman-teman itu linknya ada di description. Jadi di sini bukan cuman gue aja yang berbagi ilmu ya. Jadi semua orang sharing knowledge di sini, bahkan beberapa teman ada yang lebih jago dari gua dan sering sharing juga di sini. Jadi it's a place for us to sharing our knowledge ya, biar kita makin sama-sama pinter, nggak cuman dari gua yang berbagi gitu. Nah, ini juga kalau kita lihat candle 1 hour-nya, 1 hour ya, candle 1 jam ya, tektokannya juga enak banget nih. Ketika dia jatuh ke area support makan mantul dan ke resistance pun juga dia bakal mantul ke bawah lagi. Pokoknya buat scalping ataupun swing trade ini enak banget di time frame 1 jam ini. Makanya teman-teman perhatikan level 1200 ini ya, karena ini adalah support yang direspek oleh PP. Walaupun memang nanti bakal ada yang namanya liquidity sweep sebelum dia benar-benar bergerak ke arah pastinya. Nah itu dia teman-teman ya pembahasan dari sisi teknikalnya. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas silahkan bisa tanya di komen ataupun tanya di grup Telegram aja, pasti gua jawab. Oke, kita lanjut hal yang udah kita singgung di awal tadi mengenai pergerakan on chain ya, pergerakan dari transaksinya. Ini kalau kita buka data inflow dan outflow dari koin ya, maka dan juga kita filter 7 hari terakhir, maka yang paling tinggi adalah PP ya. Ini kalau kita lihat inflow-nya atau dana yang masuk ke exchange itu sekitar 192 juta dolar ya, dan dana yang keluar dari exchange sebesar 197 juta dolar. Ini artinya apa? Ketika dana yang keluar dari exchange lebih banyak, maka itu artinya adalah whales ingin ngehold koin tersebut untuk dipindahkan ke wallet pribadi atau ke tempat dimanapun itu ya. Tetapi sebaliknya, jika koin tersebut masuk ke exchange, itu artinya koin tersebut pengen dijual ya. Whales atau paus ingin distribusi barang, pengen buang barang. Makanya selalu perhatikan pergerakan on chain, karena kita bisa ngeliat pergerakan para paus atau para whales di sini. Makanya ini volumenya meningkat banget nih dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, walaupun dia konsolidasi. Artinya whales emang benar-benar ngumpulin barang di sini, makanya dia bisa ngepam gitu ya. Gitu ya, itu pembahasan dari technical dan on chain-nya. Kemudian kalau kita lihat newsnya dari PP sendiri, ini masih belum ada update apapun dari Twitternya. 13 Mei dia cuman ngepost Saudi's bidding ya. Nah terakhir itu infonya mengenai Trump yang berkunjung ke Saudi Arabia untuk mendapatkan investment. Setelah itu belum ada lagi. Jadi sekali lagi jangan lupakan bahwa PP adalah meme coin yang memang kita tidak bisa berharap banyak, tetapi ketika harapan itu dikasih, kita harus segera mengambil peluang tersebut ya teman-teman ya. Jadi itu aja analisa kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan maksimal, dan buat yang ingin join mendapatkan info update ya setiap saat, silahkan bisa join grup di bawah. Oke guys, jadi see you in the next video.